Kamu dalam keadaan sakit? Iya. Nah, sekarang supaya kamu bisa memberi keterangan sama kami, dengan izin Allah, Kita misteri dimanapun berada, pada malam hari ini kita coba. Setelah dari awal kita menghadirkan penunggu gerbang dan Raja Shaw dari Naga Siluman itu tadi, dan juga setelah kita mendapatkan suatu perlawanan juga agak sengit dari raja yang berkuasa di situ. Namun kita yakin menurut penerawangan mata batin saya di dalam itu adalah masih banyak ada asma-asma yang tertawan. Untuk itu kita hadirkan di sini dan kita bisa mengorek sebenarnya siapa itu yang anak perwujudan dari anak-anak kecil itu, yang di dalam itu apakah mereka itu memang perwujudan betul-betul anak manusia ataukah itu memang sengaja yang ditumbalkan untuk menjaga hal-hal yang tidak pantas untuk didapatkan atau yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Kita coba untuk menarik asma salah satu dari penunggu yang ada di dalam itu tadi, dan mudah-mudahan pun malam hari ini kalau kita berhasil kita melepaskannya, mudah-mudahan arwahnya pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beristirahat setelah ini dengan tenang. Untuk itu mohon doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi dengan kuliah la ilaha illallah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. 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 Kamu dalam keadaan sakit? Iya. Nah, sekarang supaya kamu bisa memberi keterangan sama kami, dengan izin Allah kami obati kamu dengan Al-Fatihah, maka kamu bisa berdirilah insyaallah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Allah. 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 Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. 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 Udah senang sekarang? Udah enak? Udah enak? Nah, apa kamu lagi yang sakit? Apanya yang sakit lagi? Dadanya? Iya. Saya beri pertolongan dengan izin Allah ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Udah enak sekarang? Udah? Udah. Bisa kita ceritakan? Kita bisa cerita? Nah, inilah perwujudan hamba Allah yang mencoba salah satunya masuk ke dalam lubang gelap itu tadi, lubang kalam itu tadi, yang sekian lama asmanya terkurung di situ dalam kekuasaan makhluk-makhluk astral di situ. Dan pada malam hari ini kita coba untuk bertanya yang sebenarnya kenapa beliau ini bisa masuk ke situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya nama angku siapa? Nama kakek siapa?
Tidak usah takut lagi. Biar saudara-saudara kita, nanti sedulur-sedulur kita yang menghajar di sana. Kalau kakek bisa memberikan apa yang kami mau pada malam hari ini, kakek akan kami lepaskan dari situ. Bisa? Ya. Mau? Nama kakek siapa? Kojo. Hah? Kojo. Kojo? Kakek dari mana? Surat. Dari Pulau Jawa. Oh, jadi beliau ini bernama Ki Kojo dari Jawa. Maksudnya ke dalam lubang itu maksudnya ngapa? Kami. Ya? Potong. Oh, dipotong. Jadi kakek dipotong di situ. Semuanya. Semuanya dipotong di situ. Nah, yang memotong itu siapa? Orang luar. Oh, jadi sebenarnya hakikatnya lubang itu tempat tambangkah sebenarnya, tambang emaskah atau memang betul-betul penjara? Ya. Tambang. Oh, tambang. Sebenarnya memang betul tambang. Tapi penjara di sana. Oh, sekaligus jadi penjara. Oh, jadi mereka yang ditambang yang dipekerjakan penambang di situ dan di situ langsung dipenjara di situ begitu. Tidak boleh keluar. Cari Ya. lubang itu. Lubang. Dibikin lubang. Ya. Nah, setelah itu, Lubang kami. oh, yang membuat lubang kakek sama-sama. Nah, Eh, setelah itu dibunuh di situ. ya. Dan kami dijanjikan dibagi. Oh, jadi awal mulanya maka terungkaplah sebenarnya cerita yang ada di lubang Kalam itu. Jadi lubang itu sebenarnya pada dulunya di zaman-zaman Belanda itu sebenarnya betul. Walaupun tadi dari awal kita mendapatkan keterangan pelin-pelannya cerita dari penunggu makhluk-makhluk yang ada di situ. Jadi hakikatnya beliau-beliau ini dulu yang di situ memang betul menjadi sekali. Yang pertama hakikatnya adalah tambang emas, yang kedua memang mereka ini begitu banyak untuk menggali tempat itu karena diameternya cukup besar. Nah, tapi karena sekarang memang dalam keadaan yang tidak bisa kami sampai ke situ karena situasi keadaan alam. Jadi mereka yang dijanjikan waktu itu menggali tambang itu yang dinamakan lubang Kalam itu sekaligus menjadi penjara dengan artian setelah nanti berhasil dijanjikan untuk mendapat bagian begitu. Nah, tapi dibohongi semua. Ada berapa banyak kaum kerabat Aki di situ? Banyak. Banyak. Anak-anak juga. Anak-anak juga. Yang anak-anak itu maksudnya untuk apa, Ki? Dipekerjakan juga. Ya. Oh, dipekerjakan juga. Karena udah masuk. Oh, karena mereka tuh gampang masuk. Ya. Oh, jadi dipekerjakan juga di situ. Tapi mereka juga dibunuh di situ. Sebenarnya mereka tidak menjanjikan apa yang mereka sebut pertama tadi. Iya. Ternyata mereka ingin mengambil emas di dalam. Mereka lebih tahu duluan. Oh, lebih tahu. Kami. Oh, lebih tahu duluan mereka daripada yang disuruh ke dalam. Jadi menggali itu memang dari awal digali itu. Ya, Oh, memang dari awal digali. kami yang menggali. Oh, jadi Aki sama kawan-kawan yang menggali. Setelah itu tahu sama orang di luar Ya. bahwa di situ tempat kami ada emasnya. Iya. Karena mereka menginginkan kami untuk menggali lebih dalam. Oh, menggali lebih dalam lagi. Yang mengarahkan kami. Oh, dia yang mengerahkan. Ya, cuma ada perjanjian di sana. Apa perjanjiannya? Mereka yang datang tadi itu harus memberikan tumbal. Oh, jadi di zaman sebegitu, di zaman istilahnya di waktu antah berantah lah di waktu itu, yang jelas sekali beberapa dekade musim putaran sebelum kita, di waktu itu masih zaman penjajahan. Jadi hakikatnya mereka ini dibawa untuk sebagai pekerja tambang dengan janjian akan berbagi hasil, namun tidak tahunya di belakang itu akan untuk mendapatkan suatu kesuksesan karena banyaknya emas di dalam itu tadi. Tidak segan-segannya mereka itu memberikan tumbal, kan ya begitu ya Ki? Ya. Nah, jadi
setelah diberikan tumbal dengan harapan supaya penghasilannya lebih besar lagi, begitu Ki? Jadi yang ditumbalkan tadi kepada naga yang datang tadi. Ya, Jadi mereka yang ditumbalkan dimakan atau memang ditelan secara nyata sama naga itu tadi? dimakan. Oh, langsung dimakan. Ya, Jadi waktu itu zaman penjajahan Belanda atau bagaimana itu Ki? ya, Di zaman penjajahan Belanda? Hah? orang luar. Orang luar. Setelah itu mereka ada satu Ya, dari komandan mereka salah satu komandan mereka. Ya, yang memimpin di sana, yang memimpin di situ. memiliki tongkat. Oh, memiliki tongkat. Baik, dia rela menumbangkan semua prajuritnya. Oh, jadi menurut keterangan dari beliau ini yang salah satu dari korban penipuan dari zaman penjajahan itu tadi, mengatakan ada salah satu komandan di waktu begitu, komandan besarnya, untuk mendapatkan ambisi dia, untuk mendapatkan keinginan dia, untuk mendapatkan segala sesuatu kemauannya perwujudan dari hasil tambang tersebut adalah emas, maka dia pun siap untuk mengorbankan pasukannya di situ, dan dia mempunyai ciri khas, mempunyai sebuah tongkat begitu. Ya, Ya. tumbal itu syaratnya. Oh, jadi Dia tumbal harus itu. mempunyai 1000 manusia. Oh, jadi di lubang itu tadi dikatakan supaya bisa betul-betul sukses dan mendapatkan hasil gemilang di dalam usaha membuka tambang tersebut, perjanjian gaib di situ dengan komandan yang membuka itu tadi di zaman Belanda tersebut, di zaman penjajahan itu tadi, dia harus menumbalkan 1000 manusia di dalam lubang itu. Begitu, Ki? Ya, Ah. tapi ya makanya mengiminkan kami. Oh, makanya dia memberi itu iming-imingan begitu. Ya, dia mencari manusia 1000. Tapi karena ada satu dari kami yang lari, Oh, jadi semula memang didatangkan 1000 orang untuk menggali lubang itu, ya termasuk pasukannya. termasuk pasukannya. Jadi dihitung jumlah napasnya termasuk pasukannya memang sudah 1000. Ya, Tapi ada salah satu yang ada bisa lari, maka kurang. Orang. Makanya setelah dia menumbalkan kami, emas itu datang. Oh, emas itu datang. Ya, terletak seperti itu saja. Jadi emas itu kami, ya. di dekat kami. Oh, di dekat Aki dengan pasukan waktu itu rame-rame. Iya, Ya, dia mengorbankan pasukannya. dia mengorbankan pasukannya Iya, tapi karena kurang satu, karena kurang satu. ya, Dia yang menjadi korbannya langsung. ya, tapi dia karena serakah, Ya, dia mengambil emas itu. mengambil emas itu, Ya, tapi dia menancapkan emas itu. Tongkat dia ke emas itu. menancapkan tongkatnya pada posisi emas itu yang datang tadi. Dia meletakkan seperti itu, dan dia bawa lari. Dia bawa lari emas itu. Ya, setelah dibawa lari, karena perjanjiannya kurang, Karena kurang satu perjanjiannya, makanya maka dia salah satu untuk menggenapkan yang 1000 tadi. dia mati. Maka dia pun termasuk dia yang mati. Ya, dia mati ditusuk sama tongkatnya sendiri. Oh, dia mati. Jadi waktu dia melarikan emas itu dengan memegang tongkat, Ya, dia sebenarnya seperti ini. Ini emasnya. ya, Dia meletakkannya sini. Ini. Tapi dia jatuh. oh dia jatuh. Dia mati. Maka dia tertusuk tongkat itu sendiri. Oh. Masih bisa, Ki? Masih kuat? Masih kuat? Masih? Jadi kenapa kita Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah. Allah. Bagaimana, udah enak? Udah bisa lagi? Ya, Jadi kenapa Aki datang waktu hadir di sini kok begitu lemahnya, bisa terguling begitu? Apa memang posisi Aki waktu itu begitu meninggalnya? iya, kami dipotong. Oh, dipotong semua. Sama tongkat dia. Oh, sama tongkatnya itu. Ya, tongkatnya itu ada pisaunya. Ada pisaunya. Ya, makanya dia mengembalikan. Dia mencabut. Dia meletakkan tongkatnya. Setelah kami asik menggali, kami mengambil. Ternyata kami ditumbalkan. Kami
kami dibunuh. Lu dibunuh di situ untuk mencapai itu. Tapi karena kurang satu. Maka Tapi- dia Ya, tapi Mas itu udah lebih dulu hadir. udah lebih dulu hadir. Ya, dia mengambil kaca dan mengambil Mas itu yang membawa lari seperti ini. Maka dia terjatuh. Ya, karena tumbalnya itu Kurang satu. ya, Nah, maka dia untuk menggenapkan. ya. Jadi akhirnya Mas itu tidak terbawa keluar ya Ki ya. Tidak, Ah. hanya di pertengahan jalan. Hanya di pertengahan jalan. Jadi ayo yang sabar ya Ki. Mudah-mudahan setelah akhir dari cerita kita ini kami bisa membebaskan Aki di situ dan betul-betul bersih karena sekarang tersiksa di dalam semua. Ya, semuanya ada di dalam. Di dalam kekuasaan makhluk-makhluk yang jahat itu. Ya, Jadi itulah makanya begitu kuatnya mereka tadi hadir. ya, makanya di situ tempat ternyata sana perkumpulan dari darah-darah manusia. Oh, jadi dengan tertumpahnya darah manusia tadi mereka bisa begitu kuatnya. Ya, setelah itu dari luar datang Ya. ingin meminta darah itu juga. Oh, ingin minta darah itu juga. Ya, Maka itulah maka awalnya berkumpul rame di situ. ya. Maka di situ tempat perkumpulan. Sampai sekarang pun darahnya masih ada. Oh, sampai sekarang pun anyir darah itu masih ada. Ya, Jadi kalau menurut keterangan yang Aki sampaikan sekarang setelah kejadian itu ada ndak manusia-manusia yang berani masuk ke dalam tidak ada. sampai sekarang? Ya, Oh, jadi itu memang keterangannya begitu. ya, Oh, jadi pada dasarnya menurut cerita kesimpulan yang bisa kita tarik dari keterangan dari Aki yang hadir ini salah satu dari korban kenaasan atau keserakahan dari para penjajah itu dulu. Oh, jadi mereka ini dikumpulkan termasuk prajurit dari komandan ini ada berjumlah harus membutuhkan 1000 tumbal agar dia sukses membuka tambang itu. Namun alhamdulillah Allah itu segalanya maha adil, maka dia pun salah satu dari mereka yang niatnya untuk ditumbalkan itu sempat melarikan diri. Jadi tumbal tersebut kurang satu. Jadi setelah keserakahan emas itu keluar bisa dilihat oleh mata, maka beliau-beliau ini semua ditumbalkan di situ. Setelah ditumbalkan tadi, dia tidak menyadari ada salah satu yang lari. Di waktu itu dia menggenggam emas, memeluk emas tersebut dengan tongkatnya yang terbuka, maka lari di pertengahan dari gua itu sendiri dia terjatuh. Maka dialah salah satu dari untuk menggenapkan yang 1000, tapi ambisinya untuk mendapatkan itu tidak berhasil. Ya begitu Ki. ya. Nah, jadi kalau sekarang ini mereka-mereka yang ada di dalam itu berarti tetap genap 1000 dihitung dengan yang komandan yang serakah tadi. Ya. Oh, jadi sekarang setelah itu terjadi, Aki memang di bawah kekuasaan mereka-mereka makhluk-makhluk gaib itu semua. Banyak saudara-saudara kita yang menderita di dalam. Banyak. Jadi tongkat itu sekarang masih ada di dalam itu juga, tapi udah gaib. Karena mereka yang tadi. Jadi sekarang setelah Aki yang terakhir saya panggil sekarang ini, bagaimana menurut Aki keadaan kita di dalam itu? Mereka-mereka yang di dalam itu. tidak apa-apa. Hancur enggak mereka itu yang berkuasa seperti tadi? Ya, Masih mau neko-neko juga enggak sama saudara-saudara kita di dalam? tidak. Tidak mau lagi. Jadi pesan-pesan Aki ada enggak yang kira-kira saudara kita yang mau hadir lagi kemari? Mereka minta dilepaskan. Mau minta dilepaskan saja. Minta doa. Oh, sekaligus meminta doa. Iya. Jadi posisi Aki di dalam itu sebenarnya sebagai ketuanya atau bagaimana? Ya, Salah satunya ya saya. Aki yang dituakan di situ. Ya. Setelah itu ada lagi di bawah saya. Oh, masih ada yang di bawah. Anak, Hah? sampai anak-anak. Oh, sampai anak-anak. Oh, jadi begitu. Ya, jadi sebenarnya di situ mulai sampai dari anak-anak. Jadi Aki semua yang itu di lain pasukannya itu Aki didatangkan dari pulau seberang semua. Tidak ada yang di sini. Ada juga manusia-manusia lokal. Iya, pribumi gitu. Oh, jadi kalau menurut perasaan Aki sekarang dari penelitian Aki di dalam itu ada ndak orang yang masih kepingin mau mengambil di dalam itu? Anak. Masih ada. Ya itu urusan mereka atau kami datang kemari ndak untuk itu ya. Jadi untuk itu setelah nanti Aki kembalikan, mudah-mudahan Aki nanti bisa beristirahat dengan tenang. Sudah berarti udah ramai ya, udah ratusan tahun di situ terbelenggu di situ ya. Sekarang dengan kehadiran Aki di sini, saudara-saudara kita di dalam tahu ndak? Tahu.
Tahu, senang enggak mereka? Ya. Jadi sebelum kehadiran kami pada malam hari ini belum ada yang mau begini. Tidak ada. Jadi mereka tidak open dengan ini ya. Ya mudah-mudahan lah. Jadi Aki tadi mau kemari lihat enggak itu sama rajanya yang sok berkuasa itu. Ya. Bagaimana keadaannya? Ya hancur. Oh, dia hancur. Oh iya. Jadi kalau begitu ada enggak pesan-pesan Aki untuk kami? Tidak ada. Tidak ada. Aki merasa senang. Ya alhamdulillah. Ya kalau begitu matur nuwun, terima kasih. Setelah nanti kami beranjak dari sini kami akan pulang, kami kirimkan Al-Fatihah. Biarlah nanti saudara kami yang datang ke sana untuk membebaskan Aki semua dengan saudara-saudara ya. Ya kalau begitu terima kasih, matur nuwun sangat ya. Ya tapi kalau Aki kan betul dari orang seberang kan? Iya, kalau begitu terima kasih Ki ya. Jadi sekarang pulang dulu Aki, nanti biar yang lain-lainnya yang membebaskan ke situ ya. Ya, kalau begitu assalamualaikum Aki. Bisa pulang sendiri enggak? Enggak. Perlu dibantu. Ya, baiklah kalau begitu Ki ya, saya bantu tinggalkan batang tubuh ini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah, 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 Allah. Jadi demikianlah tadi perbincangan kita dari salah satu manusia yang telah menjadi korban dari keserakahan di zaman penjajahan dulu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini di sini, dengan kehadiran tim pemburu misteri Putra Pasaman di sini pada malam hari ini, kita bisa memberikan kebaikan bagi mereka dengan menyampaikan doa. Semoga mereka yang terbelenggu yang menjadi korban kezoliman dan keserakahan dari para kaum penjajah di waktu itu bisa kita lepaskan nanti dengan segenap doa dan pujian kita kepada Allah, dan mereka pun akan mendapatkan tempat yang lebih layak di sisinya, karena mereka itu adalah korban dari penipuan. Mudah-mudahan dari malam hari ini hingga akhirnya mereka bisa beristirahat dengan tenang, bisa diberi suatu tempat yang layak di sisi Allah. Inilah maksud kami dari tim pemburu misteri Putra Pasaman, bukan hanya sekedar mencari nama, bukan hanya ingin sekadar mencari popularitas dengan mengedit berbagai macam cara, dengan penampilan suatu kebohongan. Kami tampil di sini dengan natural, apa adanya, namun terserah kepada pencinta misteri menilai kami. Butuhkah dengan kebohongan, ataukah butuh dengan kejujuran? Maka pencinta misteri lah yang akan menilai sendiri. Wassalam dari kami, pemburu misteri Putra Pasaman.